Halo semua, gua Raditya Dika. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan siap untuk menyimak obrolan penting kita kali ini. Hari ini kita bahas kenapa ngobrol sama anak itu penting banget. Ini bukan sekadar basa-basi, tapi fondasi penting untuk perkembangan mereka. Komunikasi bukan cuma soal nyuruh anak makan atau ngerjain PR, yang mana seringkali jadi rutinitas harian kita sebagai orang tua. Tapi jembatan antara dunia kita dan dunia mereka. Ini adalah cara kita memahami apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan impikan. Cara kita ngomong, nada suara, pilihan kata, semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Semua direkam di kepala mereka. Seperti kaset yang merekam setiap detail interaksi kita. Komunikasi yang sehat bikin anak percaya diri, bisa mengekspresikan perasaan, dan punya kecerdasan emosional. Mereka jadi berani berpendapat dan tahu bagaimana mengelola emosi mereka. Sebaliknya, komunikasi yang buruk bisa bikin anak takut, merasa tidak aman, dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Nggak berani punya pendapat, atau malah jadi pemberontak. Mereka mungkin menarik diri atau justru mencari perhatian dengan cara yang negatif. Setiap obrolan itu kayak nanam benih, kita menanam sesuatu dalam diri anak kita. Mau tanam kepercayaan diri atau ketakutan. Pilihan ada di tangan kita sebagai orang tua. Parenting itu kayak main game strategi, tiap anak unik, dengan kebutuhan dan kepribadian yang berbeda-beda. Tapi cheat code-nya, komunikasi tulus. Kejujuran dan empati adalah kunci untuk membuka hati anak kita. Anak yang merasa didengar akan tumbuh dengan harga diri yang sehat. Mereka tahu bahwa pendapat mereka penting dan dihargai. Semua berawal dari obrolan kecil di meja makan atau sebelum tidur. Momen-momen sederhana yang ternyata sangat berharga. Komunikasi dengan anak itu investasi, bukan kewajiban. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan mereka. Hasilnya nggak instan, tapi dampaknya seumur hidup. Kita akan melihat buah dari investasi kita bertahun-tahun kemudian. Kita lagi membentuk karakter dan membangun kepercayaan lewat cara bicara kita. Setiap kata yang kita ucapkan memiliki pengaruh. Setiap obrolan adalah kesempatan emas membangun jembatan hati. Kesempatan untuk terhubung secara emosional dengan anak-anak kita. Yuk, kita lanjut ke taktik-taktik yang sering tanpa sadar kita pakai, yang bisa jadi bumerang kalau tidak kita perhatikan. Mari kita belajar bersama. Sekarang, mari kita telaah lebih dalam. Kita akan membahas 5 taktik komunikasi negatif yang mungkin tanpa sadar sering kita gunakan dalam berinteraksi dengan anak-anak kita. Ini adalah pola-pola yang bisa jadi tertanam dalam kebiasaan kita sehari-hari, yang sering banget kita lakukan tanpa sadar. Kita mungkin tidak menyadari dampak jangka panjangnya pada perkembangan emosional dan psikologis anak. Penting untuk kita sadari bersama. Pertama, ancaman. Ini adalah taktik yang menggunakan rasa takut sebagai alat untuk mengendalikan perilaku anak. Anak nurut karena takut, bukan karena paham. Mereka mungkin patuh saat itu, tapi tidak memahami alasan di balik aturan tersebut. Ini menghambat perkembangan pemikiran mandiri dan tanggung jawab. Kedua, iming-iming. Taktik ini melibatkan pemberian hadiah atau janji imbalan untuk memotivasi anak melakukan sesuatu. Anak jadi melakukan sesuatu hanya demi hadiah, bukan karena mereka benar-benar ingin melakukannya, atau memahami nilai dari tindakan tersebut. Bukan karena motivasi dari dalam. Mereka belajar bahwa nilai mereka terletak pada apa yang mereka dapatkan, bukan pada siapa mereka. Ketiga, logika dewasa. Ini terjadi ketika kita mencoba menjelaskan konsep atau masalah kompleks kepada anak dengan cara yang terlalu rumit untuk mereka pahami. Kita paksa anak paham masalah orang dewasa, yang sebenarnya belum mampu mereka proses secara emosional maupun kognitif. Padahal dunia mereka masih sederhana. Mereka masih belajar tentang dunia melalui permainan dan pengalaman langsung. Keempat, kekuasaan. Ini adalah gaya komunikasi yang otoriter, di mana orang tua memaksakan kehendak mereka, tanpa memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat atau bertanya. Pokoknya harus nurut. Tidak ada negosiasi, tidak ada penjelasan. Hanya perintah yang harus dipatuhi. Ini mematikan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis. Anak menjadi takut untuk mengambil inisiatif atau mempertanyakan sesuatu. Kelima, manipulasi rasa bersalah. Taktik ini menggunakan emosi anak untuk mengendalikan perilaku mereka. Kamu bikin mama sedih. Kalimat ini, atau variasi lainnya, menempatkan beban emosional pada anak. Anak jadi merasa bertanggung jawab atas emosi orang tua. Mereka merasa harus selalu menyenangkan orang tua, agar tidak merasa bersalah.
Semua taktik ini mungkin efektif sesaat, dalam artian anak akan menurut dalam jangka pendek, tapi merusak hubungan jangka panjang. Karena fondasi hubungan yang sehat adalah kepercayaan dan saling pengertian. Ancaman bikin anak takut atau malah jadi pintar bohong untuk menghindari hukuman. Mereka belajar bahwa berbohong lebih aman daripada menghadapi konsekuensi. Iming-iming bikin anak selalu cari imbalan dalam setiap tindakan. Mereka kehilangan kemampuan untuk menikmati proses dan menghargai nilai intrinsik dari suatu kegiatan. Logika dewasa bikin anak merasa nggak dipahami dan tidak dihargai pendapatnya. Mereka merasa bahwa orang dewasa tidak mau mendengarkan sudut pandang mereka. Kekuasaan membunuh inisiatif dan diskusi. Anak menjadi pasif dan tidak berani mengemukakan ide atau pendapat mereka. Manipulasi rasa bersalah bikin anak tumbuh dengan kecemasan dan perasaan tidak berharga. Mereka selalu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Intinya, cara kita bicara bisa jadi jebakan yang tanpa sadar kita pasang untuk diri kita sendiri dan anak-anak kita, yang merusak kepercayaan dan menghambat perkembangan emosional anak. Yuk, kita lihat efek jangka panjangnya, agar kita bisa lebih bijak dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita. Jangan sampai komunikasi kita jadi bumerang, yang justru melukai diri kita sendiri dan anak-anak kita di masa depan. Ada cara yang lebih bijak kok untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita. Cara yang membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Efek samping taktik-taktik tadi nggak main-main. Ancaman bikin anak cemas, takut salah, atau malah jadi ahli berbohong. Iming-iming merusak motivasi internal. Anak cuma bergerak kalau ada hadiah. Logika dewasa dan kekuasaan bikin anak pasif, nggak berani bertanya, dan hubungan jadi berjarak. Manipulasi rasa bersalah bikin anak tumbuh dengan beban emosional, susah mengenali perasaan sendiri. Akhirnya, mereka sulit membangun hubungan sehat saat dewasa. Komunikasi yang salah bisa meninggalkan luka psikologis jangka panjang. Anak jadi nggak percaya diri, selalu cari validasi dan takut mengecewakan. Kita harus sadar, setiap kata punya dampak besar. Saatnya ubah cara komunikasi jadi lebih sehat. Ancaman dan iming-iming nggak harus dihapus total, tapi harus dipakai bijak. Ganti ancaman dengan konsekuensi logis yang jelas dan realistis. Misal, kalau mainan nggak diberesin, waktu main besok dikurangi. Jangan kasih ancaman kosong yang nggak bisa ditepati. Iming-iming bisa jadi reward untuk pencapaian ekstra, bukan buat tugas sehari-hari. Pakai sistem reward chart, ajarkan usaha konsisten dan menunda kepuasan. Selalu jelaskan alasan di balik aturan. Fokus pada nilai dan tanggung jawab, bukan sekadar menghindari hukuman atau mengejar hadiah. Anak belajar aturan itu untuk kebaikan bersama. Disiplin tetap terjaga, hubungan dan kepercayaan juga aman. Anak nggak berpikir seperti orang dewasa. Their minds work in fundamentally different ways. Jadi, turunkan level bahasa kita. Simplify your vocabulary and sentence structure. Pakai kalimat sederhana. Keep your sentences short and easy to understand. Avoid complex grammar, dan analogi yang dekat dengan dunia mereka. Use comparisons and examples that relate to their everyday experiences. Untuk anak kecil, ajarkan lewat aksi atau contoh visual. Show, don't just tell, bukan ceramah panjang. Avoid lengthy lectures. Anak SD mulai bisa diajak logika sebab akibat yang konkret. Elementary school children can begin to grasp concrete cause and effect relationships. Jadi pendengar aktif. Give them your undivided attention. Jangan langsung kasih jawaban ensiklopedia. Don't overwhelm them with encyclopedic answers right away. Tanyakan balik. Menurut kamu kenapa? Ask them for their own thoughts and explanations first. Buka ruang diskusi. Create an open space for discussion and dialogue. Validasi perasaan mereka. Acknowledge and validate their feelings. Sebelum kasih penjelasan logis. Before offering a logical explanation. Lihat dunia dari kacamata mereka. Try to see the world from their perspective. Masalah kecil buat kita bisa jadi besar buat mereka. What seems like a small problem to us can feel enormous to them. Jangan remehkan perasaan anak. Never dismiss a child's feelings. Akui dulu emosinya. Acknowledge their emotions first. Setelah itu baru beri penjelasan. Only then, offer an explanation. Anak lebih mudah menerima logika. Children are more receptive to logic kalau sudah merasa dipahami. When they feel understood, empati adalah kunci komunikasi yang nyambung. Empathy is the key to meaningful communication. Dengan begitu, anak merasa dihargai dan didengar. This way, children feel valued and heard. Komunikasi jadi dua arah, bukan satu arah. Communication becomes two-way, not one way.
It's a conversation, not a lecture, fostering a stronger connection and understanding between you and your child. Rumah harus jadi zona aman, bukan tempat anak takut dihakimi. Budaya diskusi penting, semua anggota keluarga punya hak didengar. Libatkan anak dalam keputusan kecil, misal pilih menu makan malam. Tanggapi ide mereka dengan serius, bahkan yang absurd. Jangan hakimi perasaan, semua emosi valid. Bantu anak menamai dan menyalurkan perasaan dengan sehat. Terima kritik dari anak, walau kadang nyelekit. Minta maaf kalau salah, tunjukkan semua orang bisa belajar. Aturan tetap ada, tapi prosesnya melibatkan anak. Anak belajar berani bicara dan berpikir kreatif. Rumah jadi tempat tumbuh, bukan tempat takut. Hubungan jadi setara dan penuh respek. Diskusi membangun kepercayaan jangka panjang. Power trip dan manipulasi rasa bersalah memang cepat, tapi merusak jiwa anak. Jangan pakai kekuasaan absolut, tegakkan aturan dengan penjelasan dan keteladanan. Anak belajar dari alasan, bukan dari paksaan. Hindari kalimat yang menyalahkan anak atas emosi kita. Pakai iMessage. Mama khawatir saat kamu lari ke jalan, bukan kamu bikin mama marah. Ini mengajarkan empati tanpa membebani anak. Anak harus fokus tumbuh, bukan jadi manajer emosi orang tua. Kelola emosi sendiri, jangan limpahkan ke anak. Komunikasi sehat membangun anak yang percaya diri dan tangguh. Kita kapten emosi kita sendiri, beri contoh yang baik. Saatnya fokus ke solusi, komunikasi positif. Beri pujian spesifik, bukan cuma anak pintar. Pujian deal bikin anak tahu usaha mereka dihargai. Konsistensi penting, aturan harus jelas dan tetap. Jangan berubah-ubah. Konsistensi antara ayah dan ibu juga wajib. Anak butuh rutinitas untuk merasa aman. Jadilah contoh, anak meniru tindakan, bukan kata-kata. Jangan larang main HP sambil makan kalau kita sendiri melakukannya. Tunjukkan cara menyelesaikan konflik dan minta maaf. Jaga emosi saat bicara, ambil jeda kalau marah. Katakan, Papa butuh waktu untuk tenang, nanti kita bicara lagi. Ini ajarkan anak cara mengelola emosi. Keteladanan adalah pelajaran paling kuat. Membangun komunikasi efektif, itu perjalanan panjang, bukan tujuan instan. Akan ada hari kita gagal, dan itu wajar. Yang penting, mau belajar dan memperbaiki diri. Akui kesalahan, minta maaf ke anak, tunjukkan cinta lebih besar dari ego. Setiap interaksi adalah kesempatan memperkuat ikatan. Komunikasi sehat menanamkan nilai membangun kepercayaan dan cinta tanpa syarat. Anak yang tumbuh dengan komunikasi baik akan matang secara emosional. Mereka siap membangun hubungan sehat di masa depan. Setiap usaha komunikasi adalah investasi terbaik untuk keluarga. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.